Pada suatu hari, ayah berkata sama Tiko, "Nak, kita akan meninggalkan sementara rumah ini. Kita akan pindah di rumah yang lama, dan ayah akan pergi cari kerja di luar kota. Jadi jagalah ibu sama adikmu." Seperti biasanya, si Tiko anak yang bandel dan nakal, sehingga dia tidak punya teman bermain, dan hanya si kucinglah temannya. Tiko pun merasa bosan. Di rumah lamanya Tiko berkata, "Bu, aku kepingin hidup serba ada kayak anak lain, bebas jajan apapun yang aku mau." Ibu menjawab, "Belajarlah hemat nak. Kita hidup sederhana. Sekarang tugas Tiko, berdoa dengan hati ikhlas dan belajarlah yang rajin." Dengan keras kepala, Tiko pergi dari rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Dia mengendap-endap supaya tidak ketahuan. Dengan melihat rumahnya, Tiko berkata, "Aku harus pergi. Aku akan mencari banyak harta. Tunggu aku pulang rumah kecilku." Dengan percaya diri, si Tiko pergi begitu saja, tanpa mikir ke depannya. Itu adalah tindakan yang begitu salah. Si Tiko berjalan begitu semangat, tidak peduli orang yang menyapanya. Dalam batinnya, "Aku sudah malas hidup sederhana. Siapa tahu aja nanti aku punya banyak uang." Tidak lupa dia pamit sama si kucing. Dan dia berkata, "Aku harus pergi. Aku akan segera kembali." Tiko melanjutkan perjalanan. Dia sangat senang sekali melihat suasana baru. Begitu banyak orang di sini, dan melihat betapa menakjubkan. Di perjalanan melelahkan, Tiko istirahat di sebelah sungai dan berkata, "Sejuk sekali di sini. Coba dari dulu aku tahu indahnya alam ini." Sesampainya di hutan, Tiko mulai begitu kelelahan dan mulai lapar. Dia mencari tempat untuk makan. Tidak lupa membawa bekal dari rumah dan mulai makan. Kue itu adalah kue kesukaannya. Dia bawa semua tanpa sisakan adiknya di rumah. Di balik pohon terdengar suara kaki berjalan. Tiko berpikir, apakah ada orang di hutan ini? Kebetulan, aku bisa menumpang di rumahnya satu hari dengan mengintip di semak-semak dedaunan. Oh tidak, ternyata suara itu adalah seekor singa besar. Dia sedang menjaga wilayahnya. Siapapun yang dia temukan akan dia terkam olehnya. Singa pun cerdik, tahu ada yang mengintipnya di balik semak dedaunan. Semakin lama singa itu makin dekat dan mulai berlari ke arah Tiko. Penuh ketakutan, Tiko dikejar oleh si singa itu. Tiko berteriak, "Jangan tangkap saya, Tuan Singa!" Oh tidak, si Tiko menemukan jalan buntu dan terpojok di ujung jurang. Singa pun makin mendekat. Apa yang harus dilakukan? Dengan terpaksa, jalan satu-satunya adalah melompat ke jurang. Yang di bawahnya ada sungai mengalir deras, daripada ditangkap si singa yang jahat itu. Singa itu melihat Tiko melompat dari atas jurang. Untungnya dia takut ketinggian. Tiko pun terjun ke dalam sungai. Dia mencoba berenang melawan arus deras. Tahukah kamu anak kecil, aku lebih cerdas darimu, dan aku akan menemukanmu suatu saat. Batin si singa dengan merasa gerang. Akhirnya, si Tiko berhasil menepi di seberang sungai. Dengan tergesa-gesa dia berjalan ke daratan. Hari semakin sore, Tiko berjalan merasa kedinginan. Dia harus mencari tempat untuk beristirahat malam ini.
berburu malam, dengan cepat si Tiko membuat tenda, lalu melanjutkan memulai mengumpulkan daun kering dan ranting pohon untuk membuat api unggun. Merasa lega, akhirnya dengan susah payah, Tiko berhasil menyalakan api unggun dan memulai menghangatkan badannya. Suatu malam, Tiko begitu menyesal apa yang dia lakukan. Dia berkata, "Ibu, aku takut. Aku menyesal tidak mendengarkan ibu. Apa yang dikatakan ibu benar." Hari semakin malam, si Tiko pun mulai mengantuk dan beranjak untuk tidur. Pada suatu hari, Tiko susah payah menangkap ikan di sungai. Dia merasa begitu susahnya hidup sendiri, tanpa ibu dan orang di sekitarnya. Dia berusaha membuat api, lalu memasak ikan itu, dan membakarnya tanpa bumbu atau lainnya. Dengan lahapnya makan, begitu laparnya si Tiko. Sudah 1 minggu berlalu, Tiko melanjutkan perjalanan pulang. Tanpa disadari, dia melihat singa itu lagi dan coba menjauh dari singa itu. Singa itu sudah mencium keberadaan si Tiko. Singa itu pun mulai mempersiapkan posisi untuk mengejar. Pengejaran pun dimulai. Singa begitu semangatnya mengejar, tapi si Tiko begitu cerdik. Dia lari memasuki ranting-ranting pohon kecil. Singa itu pun kewalahan, sehingga dia kehilangan jejak si Tiko yang berlari memutar jalan sempit di semak pepohonan. Begitu marahnya si singa. Di tengah pencariannya, singa itu tidak sengaja menginjak jerat pemburu, lalu jatuh melesat jeruji besi dari atas pohon, dan singa pun terkurung. Begitu leganya si Tiko melihat singa itu terkurung, dan dia berpikir, ada jerat di sini pasti dekat pemukiman warga. Ternyata benar. Saat Tiko melanjutkan perjalanan, dari jauh terlihat sebuah desa kecil. Begitu semakin dekat, Tiko merasa tidak asing dengan desa ini, dan benar saja, itu adalah desa yang ia tinggalkan. Begitu bahagianya si Tiko, dengan perasaan senang, bersalah, yang campur jadi satu. Penduduk desa melihat Tiko, dan ikut senang dia telah pulang. Akhirnya Tiko memeluk ibunya dengan erat, dan berkata, "Ibu, maafkan aku, begitu bersalahnya diriku. Aku sayang ibu, aku janji selalu berbakti, dan menuruti semua yang ibu berikan. Ternyata, aku sadar, tidak mudah hidup tanpa orang terdekat." Dengan tangis campur bahagia seorang ibu dan anak. Keesokan harinya, kakek Tiko datang melihat cucunya pulang, dan si Tiko menceritakan petualangannya yang begitu susah bertahan hidup sendiri di hutan. Kehidupan Tiko berbalik 100%. Sekarang dia lebih sayang adiknya, selalu mengajak bermain, dan menjaganya. Tidak hanya itu, sekarang Tiko banyak teman, bisa bersosial dengan masyarakat, saling menghormati antar teman, menghormati orang yang lebih tua. Kehidupan pun menjadi damai. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman, biar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa.